Ketika mendengar istilah energi bersih, yang muncul biasanya adalah panel surya berkilau, turbin angin raksasa, mobil listrik yang senyap, dan masa depan yang lebih hijau. Namun begitu, ada pertanyaan yang jarang dibahas, dan itu sangat penting. Semua ini dibayar oleh siapa? Karena tidak ada transisi energi yang gratis. Membangun ladang surya, jaringan listrik baru, baterai penyimpanan, stasiun pengisian kendaraan listrik, hingga riset teknologi, semuanya membutuhkan investasi besar. Pertanyaannya bukan apakah ada biaya. Pertanyaannya adalah siapa yang memikul biaya itu. Masa depan berkelanjutan. Selamat datang di channel Masa Depan Berkelanjutan. Tema hari ini, energi bersih, siapa yang menanggung biayanya? Bagian 1, jawaban pendeknya, semua orang membayar. Jawaban yang paling singkat adalah semua orang. Pemerintah membayar melalui anggaran negara. Perusahaan membayar melalui investasi. Rumah tangga membayar melalui tagihan listrik, pajak, atau harga barang. Namun persoalannya bukan sekedar siapa membayar, melainkan siapa membayar paling besar dan siapa mendapat manfaat paling besar. Bagian 2, pemerintah sebagai pemilik dompet pertama. Pemerintah sering menjadi pemain pertama atau pemain utama. Subsidi kendaraan listrik, insentif panel surya, pembangunan infrastruktur, penelitian energi baru. Masalahnya, uang pemerintah bukan uang yang muncul dari udara kosong. Uang itu berasal dari pajak masyarakat atau utang negara yang pada akhirnya juga dibayar oleh masyarakat. Bahkan dalam banyak negara, pemerintah menghadapi dilema yang sangat menarik untuk diperhatikan. Selama puluhan tahun, mereka memperoleh pendapatan besar dari minyak dan bahan bakar fosil melalui pajak dan royalti. Ketika konsumsi fosil menurun, sebagian besar pendapatan itu juga ikut
berkurang. Bagian 3. Perusahaan berinvestasi dengan perhitungan. Perusahaan energi juga mengeluarkan dana sangat besar. Mereka membangun pembangkit tenaga surya, turbin angin, sistem penyimpanan energi, dan jaringan distribusi. Namun begitu, perusahaan bukan lembaga amal. Ketika mereka menginvestasikan miliaran dolar, mereka berharap keuntungan di masa depan. Biaya investasi seringkali akhirnya masuk ke harga produk atau tarif energi. Dengan kata lain, perusahaan membayar di awal, tetapi konsumen sering ikut membayar pada akhirnya. Bagian 4. Masyarakat sebagai pembayar yang sering tidak terlihat. Inilah bagian yang paling sensitif. Pikirkanlah seseorang memasang panel surya di rumah. Dalam jangka panjang, tagihan listriknya turun. Namun begitu, ada biaya awal yang tidak kecil. Keluarga berpenghasilan tinggi lebih mudah membeli teknologi seperti itu. Sementara keluarga berpenghasilan rendah bisa jadi justru harus menanggung kenaikan tarif atau biaya transisi tanpa mampu membeli teknologi yang menghemat biaya. Karena itu, banyak ekonom mengingatkan bahwa transisi energi bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan keadilan sosial. Bagian 5. Pertanyaan yang lebih besar. Sekarang muncul pertanyaan lain. Jika transisi energi mahal, apakah tidak lebih murah mempertahankan sistem lama? Sekilas mungkin tampak demikian. Namun begitu, banyak penelitian menunjukkan bahwa tidak melakukan transisi juga memiliki biaya yang sangat besar. Seperti
jika terjadi banjir, kekeringan, gelombang panas, kerusakan infrastruktur, masalah kesehatan, dan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Biaya-biaya itu sering tidak muncul dalam tagihan listrik bulanan, tetapi masyarakat tetap membayarnya secara perlahan. Bagian 6. Penutup reflektif. Pertanyaan sebenarnya bukan siapa yang membayar energi bersih sebagaimana pemantik sebelumnya, tetapi bagaimana kita membagi biaya itu secara adil. Karena jika hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati manfaatnya, sementara kelompok lain menanggung bebannya, transisi akan menimbulkan resistensi. Masa depan berkelanjutan bukan sekedar soal energi yang bersih. Masa depan berkelanjutan tentang energi yang adil. Energi bukan hanya tentang listrik yang menyalakan lampu. Energi merupakan tentang siapa yang menanggung beban hari ini dan siapa yang menikmati masa depan esok. Bagian 7. Pesan penutup. Masa depan tidak muncul begitu saja. Masa depan dibangun oleh pilihan yang kita buat hari ini. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya di channel Masa Depan Berkelanjutan.